adalah tentang limit aljabar. Jadi, limit ini dibagi atas dua, yaitu adalah limit aljabar dan limit trigonometri. Jadi, kalau limit trigonometri, ya berarti limit untuk fungsi trigonometri. Dalam limit itu kita bisa ngomong dia sebagai batas, ambang batas, atau mungkin adalah suatu nilai yang mendekati. Jadi, tujuannya kita mencari limit suatu bilangan itu adalah kita mau mencari sebenarnya nilai Y daripada suatu fungsi. Tapi nilai Y daripada suatu fungsi ini kadang-kadang dia itu nggak ada nilainya karena dia grafiknya itu nggak nyambung, atau dalam matematika itu dikatakan bahwa grafiknya itu discontinue. Karena grafiknya itu discontinue, berarti kita harus melakukan pendekatan itu namanya pendekatan dari limit kiri sama limit kanan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita punya grafik, katakanlah grafiknya itu adalah grafik fungsi linier atau grafik garis lurus. Misalnya saya punya grafik fungsi linier adalah Y sama dengan X plus 2 misalnya. Y sama dengan X plus 2. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mencari nilai limit untuk X mendekati katakanlah 3, fx, berarti dalam hal ini itu adalah nilainya X plus 2, limit X mendekati 3 daripada X plus 2, berarti yang dimaksud adalah kita mau mencari nilai untuk X sama dengan 3, nilai X yang mendekati 3 itu dari sisi sebelah kiri itu berarti dari sini, sama dari sisi sebelah kanan tuh hasilnya sama atau enggak. Jadi kalau misalkan kita mau melakukan pendekatan untuk X mendekati 3, berarti kita nggak bisa ngambil untuk X sama dengan 3 itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil limit X mendekati 3 minus fx, berarti X-nya itu hampir mendekati 3. Jadi kalau misalkan kita mau ambil, kita ambilnya misalnya X sama dengan 2,9999. Nah, itu kan mendekati 3. Nah, terus kemudian kita cari hasilnya. Terus kemudian kita juga mencari untuk limit X mendekati 3 positif, maksudnya dari sebelah kanan, ini X mendekati 3 positif, berarti maksudnya angkanya itu nggak pas 3, tetapi dari sebelah kanannya dari 3. Contohnya misalnya kita ambil X sama dengan 3,00001. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sudah hitung dan limit daripada di sebelah kiri, X mendekati 3 negatif, dan limit daripada X yang dari sebelah kanan hasilnya sama, limit X dari sebelah kanan 3 positif sama dengan limit X mendekati 3, maksudnya ini hasilnya sama, berarti kita bisa ngomong bahwa limit X mendekati 3 itu ada hasilnya. Nah, kalau untuk gambar yang ini ada hasilnya, karena pada saat kita masukin limit X mendekati 3, hasilnya itu akan mendekati 5 untuk sebelah kiri maupun sebelah kanan. Jadi dia ada hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu yang nggak ada hasilnya? Misalnya kita punya gambar grafik seperti ini. Ini kita punya gambar grafik asimptotis seperti ini dan seperti ini. Kita mau mencari limit X mendekati 0, fx. Nah, ini berarti kan kita harus mencari dulu limit X mendekati 0 negatif. Negatif itu berarti maksudnya dari sebelah kiri. Dan limit X mendekati 0 positif, maksudnya dari sebelah kanan. Nah, kalau misalkan yang dari sebelah kiri, kalau misalkan kita lihat X mendekati 0, berarti kan kita ngambilnya yang dari sebelah sini, mendekati 0. Jadi kalau misalkan kita cari, kita plotin ke grafik, mendekati 0, semakin mendekati 0 berarti di sini, itu nanti kita akan mendapatkan nilainya itu mendekati tak terhingga. Minus, tapi mendekati tak terhingga. Sedangkan pada saat kita ngambil untuk X mendekati 0 yang positif, maka gambar grafiknya itu kalau misalkan kita plot, maka dia akan dapat posisi di tak terhingga, tapi malah positif. Jadi untuk soal-soal yang seperti ini dikatakan bahwa limit X mendekati 0 negatif
itu tidak fx itu tidak sama dengan limit x mendekati 0 positif fx. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa karena dia nggak sama, limit x mendekati 0 fx itu tidak ada. Jadi tujuan kita mempelajari limit ini apa? Limit ini adalah bagian daripada kalkulus. Jadi limit ini dipakai untuk dasar matematika yang berikutnya. Seperti misalkan kita belajar tentang turunan, atau mungkin kita belajar tentang pembuktian-pembuktian tertentu yang ada hubungannya dengan hukum-hukum matematika yang lain. Jadi di matematika ada beberapa teori yang dia itu ada hubungannya dengan continue atau discontinue suatu fungsi. Jadi misalnya rumus ini hanya berlaku untuk continue atau discontinue di x sama dengan berapa. Nah itu ini limit aljabar ini atau limit trigonometri itu kan mensupport itu. Jadi kita harus tahu tentang basicnya. Dan ini adalah basic untuk kalkulusnya, untuk limit ini. Nah sekarang limit aljabar itu sendiri penggolongannya seperti apa? Pada saat kita belajar tentang limit aljabar ini sebenarnya kepisah atas dua. Yaitu untuk limit x mendekati bilangan dan limit x mendekati tak terhingga. X mendekati bilangan dan untuk limit x mendekati tak terhingga. Saya bahas satu-satu. Untuk limit x mendekati bilangan, kalau kita mau ngerjain, kita harus lihat dulu untuk penyebutnya. Jadi pada saat kita bicara tentang limit, kalau misalkan dia itu bentuknya kan untuk fungsi kan ada dua. Apakah dia itu pecahan ataukah bukan pecahan. Tapi kalau misalkan bukan pecahan kan kita bisa anggap pecahan dengan cara kita tulisin persatunya. Kalau penyebutnya, jadi di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia penyebutnya itu tidak sama dengan 0, maka kita tinggal substitusi. Cara ngerjainnya itu tinggal disubstitusi. Contoh, saya ambil lembar kerja baru. Misalnya kita punya limit x mendekati 1. Ini adalah fungsinya 2x minus 3. Berarti kalau misalkan kita tulis kayak gini, kan ini kan nggak ada penyebutnya. Jadi kita bisa tulis penyebutnya itu 1. Limit x mendekati 1, 2x minus 3 dibagi sama 1. Nah ini kan penyebutnya kan nggak 0. Jadi tinggal kita masukin satunya ke sini. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 1 dikurangi 3. Berarti hasilnya adalah min 1. Kalau misalkan kita punya bentuk lain yang dia tuh bentuknya pecahan, misalnya 1 ditambah sama X dibagi sama 2 ditambah sama X. Kalau kita masukin ke penyebut dan hasilnya itu nggak 0, berarti kita tinggal substitusi. Ini kan hasilnya nggak 0, hasilnya adalah 3 kan. Jadi penyebutnya adalah 3, terus kemudian satunya itu juga dimasukin ke bagian atas. Berarti hasil daripada nilai limitnya itu adalah 2/3. Jadi kita bisa ngomong bahwa untuk limit x mendekati 1 dari sebelah kiri, hasilnya 2/3. Untuk limit x mendekati 1 dari sisi sebelah kanan, hasilnya juga 2/3. Begitu maksudnya. Itu kalau dia penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Bagaimana kalau misalkan penyebutnya dia sama dengan 0? Nah, kalau dia penyebutnya itu sama dengan 0, itu ada dua kemungkinan. Yaitu apakah soalnya itu bentuknya itu adalah polinomial, bentuk soal itu adalah polinomial, ataukah bentuk soalnya itu adalah akar. Kalau bentuk soalnya itu adalah polinomial, maka kita harus faktorin, jadi difaktorkan, sehingga pembuat 0 bisa dihilangkan. Saya kasih satu contoh ya. Nah, setelah dia bisa dihilangkan, berarti x mendekati bilangan itu tinggal disubstitusi. Contoh, misalnya saya ambil nomor berapa ya? Nomor 2 mungkin. Nomor 2.
Yang nomor 1 kan, ini kalau misalkan kita substitusi kan hasilnya nggak 0. Min 2 kita masukin sini, dan min 2 kita masukin sini kan hasilnya nggak 0. Coba kita masukin ya. Min 2 dimasukin ke atas, berarti min 2 tambah 2, berarti hasilnya 0. Nggak masalah. Min 2 masukin ke bawah, berarti 4 tambah 4. 0 dibagi 8, berarti hasilnya tetap 0. Oh iya, informasinya, di limit, kalau misalkan kita punya limit itu kan berarti kan nilai yang mendekati. Jadi kalau misalkan kita punya 0 dibagi sama bilangan, jadi kita bayanginnya ini adalah bilangan yang mendekati 0 dibagi sama bilangan lain, berarti hasilnya adalah 0. Tetapi kalau sebaliknya, kalau kita punya bilangan berapapun dia, misalkan 5 atau 10 atau 15 atau dan seterusnya, dibagi dengan suatu bilangan mendekati 0, maka hasilnya itu akan besar sekali. Mendekati 0 ya, jangan bayangin 0,01, bayangin 0,00000001. Angka yang seharusnya kecil, kayak seperti 5, kalau dibagi sama 0,00000001, dia akan gede sekali. Apalagi kalau misalkan 0-nya kita panjangin, maka dia akan gede sekali dan hasilnya itu mendekati tak terhingga. Nah terus kalau sebaliknya, kalau misalkan kita punya bilangan yang tak terhingga itu berarti bilangan yang besar sekali. Kalau kita bagi sama bilangan, itu hasilnya akan tetap tak terhingga. Nggak ngefek. Bilangannya itu, pembaginya itu nggak ngefek ke tak terhingganya itu. Karena tak terhingganya itu besar sekali. Nah, sementara kalau misalkan kita punya bilangan, kalau kita bagi tak terhingga, berarti hasilnya akan jadi 0. Karena suatu bilangan, berapapun itu, dibagi sama suatu angka yang besar sekali. Nah, ini catatannya. Ya. Oke, saya ambil contoh yang nomor 2. Untuk yang bentuk polinomial. Jadi kalau untuk yang bentuk yang pangkat 3, harus ingat yang punya kelas 8 ya. Jadi kalau misalkan kita punya pangkat 3, kalau kita punya A pangkat 3 minus B pangkat 3, berarti kalau kita faktorin, kita bisa punya bentuk pemfaktorannya adalah A min B, A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Kalau kita punya plus A pangkat 3 plus B pangkat 3, berarti kita bisa tulis hasil pemfaktorannya adalah A plus B, A kuadrat minus AB plus B kuadrat. Jadi kalau misalkan kita mau ngafalin, kalau ini minus, ini hasilnya juga minus. Tapi ini plus. Nah, kalau ini plus, ini hasilnya plus, yang ininya minus. Jadi beda tanda di situ, yang lain sama. Jadi kalau misalkan kita mau ngerjain nomor 2, saya ngerjain nomor 2 di sini aja deh. Nomor 2, limit X mendekati 2. Di sini soalnya salah ya. Ini kan variabelnya T. Kalau ini variabelnya T, berarti ini harusnya variabelnya juga T. Jadi ini nulisnya nggak benar. T mendekati 2. Yang atas kita faktorin ya. Berarti di sini kita punya T min 2, T kuadrat, plus 2, berarti 2T, plus 4. Dibagi dengan yang bawah, faktorannya berapa ya? T, berarti plus 3, min 2 ya. Berarti ini bisa dihilangin, karena sama kan, T min 2-nya. Nah, sekarang kalau misalkan T mendekati 2-nya kita substitusi ke sana, penyebutnya udah nggak 0 lagi kan? Nah, jadi berarti kita bisa substitusi. 2-nya kita substitusi, 2 tambah 3, berarti hasilnya adalah 5. Terus kemudian 2-nya juga disubstitusi ke atas. Berarti adalah 4 ditambah sama 4 ditambah sama 4, berarti hasilnya 12. Atau kita bisa tulisin dalam bentuk pecahan campuran, hasilnya adalah 2/5. Udah? Itu yang bentuk soalnya polinomial. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan bentuk soalnya itu adalah akar? Kalau bentuk soalnya itu adalah akar, maka kita harus kali dia namanya dengan akar sekawan. Dengan akar sekawan, agar supaya sama, agar supaya pembuat nolnya itu bisa dihilangkan. Pembuat nol itu bisa dihilangkan. Nah, setelah dia itu dihilangkan, maka kita tinggal substitusi. X mendekati bilangannya itu tinggal disubstitusi. Contoh. Yang nomor 3. Nomor 3, kalau misalkan kita mau kerjain, itu kan bentuknya bentuk akar. Jadi kita kaliin dengan akar sekawan. Jadi
Soalnya adalah limit X mendekati 2, 3 minus akar ini, X plus 7. Berarti akar sekawannya akar sekawan dari yang atas ya. Yang bawah langsung difaktorin supaya kita bisa tahu pembuat nolnya. Jadi dalam hal ini, pemfaktorannya adalah X plus 3, X min 2. Berarti pembuat nolnya adalah X min 2 kan? Karena kalau 2 itu kita masukin ke sini, hasilnya 0. Sementara kalau 2 kita masukin ke sini kan nggak 0. Jadi pembuat nolnya itu gara-garanya itu X min 2. Jadi ini dikali sama akar sekawan. Yang nggak berkepentingan itu jangan dikali, ditulis dalam bentuk kurung-kurung aja. Jadi untuk yang bawah, kita tulisin dalam bentuk perkalian dalam kurung. Jangan dikaliin masuk. Biarin aja. X plus 3, X min 2, ini pakai kurung. 3 plus akar dari X plus 7. Nah yang atas dikaliin, berarti hasilnya adalah 9, dikurangi, itu langsung buka kurung ya. Ya sudah, saya kurung dulu deh, X plus 7. Berarti di sini kalau misalkan kita tulisin X mendekati 2, ini kan kalau misalkan kita tulis, berarti kan 2 minus X. Langsung saya faktorin minnya ya, min 1, berarti X min 2, terus kemudian X min 2-nya itu bisa dihilangin sama yang bawah. X plus 3, X min 2, ini bisa dicoret. Terus kemudian di sini ada 3 plus akar X plus 7. Dah. Nah, penyebutnya kan udah nggak nol lagi. Kalau penyebutnya udah nggak nol lagi, berarti 2-nya tinggal disubstitusi. Berarti ini 5 dikali dengan 2-nya disubstitusi masuk sana. Saya tulis dulu. 3 ditambah sama akar 9. 3 yang atas min 1. Berarti hasilnya adalah min 1 per 30. Itu hasilnya. Dah. Saya ambil contoh yang lain untuk bentuk polinomial. Jadi di sini kalau misalkan dia itu bentuknya itu lebih dari pangkat 2, kita caranya menyelesaikan agak susah sedikit. Nah, karena ada beberapa orang yang sudah belajar tentang metode Horner, yang lain juga belum, maka saya akan ajarin dua-duanya ya pemfaktorannya. Tapi terlebih dahulu kita harus cek dulu untuk bagian penyebut itu hasilnya 0 atau enggak. Karena kalau misalkan dia menyebutnya itu nggak 0, kita tinggal substitusi aja kan. Jadi 3-nya itu kita mau substitusi ke sini. Jadi kalau kita cek, hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikurangi 7 kali 9, ditambah sama 45 dikurangi sama 9. Coba kita cari hasilnya. Berarti dia di sini 27, ini 63, ini 45, dikurangi 9. 27 nyambung sama 45 ya. Berapa itu? 27 sama 45, berarti 672, terus kemudian yang satunya juga 72, berarti hasilnya 0. Berarti kita tahu bahwa kita nggak bisa langsung substitusi, berarti kita harus faktorin. Nah, kalau kita mau faktorin, berarti penyebab nolnya itu gara-gara 3. Berarti di sini yang di bagian bawah itu harus muncul X min 3, yang di bagian atas tuh juga harus muncul X min 3. Nah, sekarang saya coba dengan dua cara. Untuk yang bagian atas, saya mau pakai pembagian bersusun. Jadi maksudnya, kita mau memfaktorkan X pangkat 3 min 8X kuadrat plus 21X minus 18 dengan menggunakan pembagian biasa, pembagian bersusun. Ini pembagian yang paling mudah untuk dimengerti oleh orang yang dia itu belum belajar tentang metode Horner. Jadi yang kita lakukan adalah kita mencari X ini sampai ke X pangkat 3 itu dikali sama berapa supaya sama. Jadi kita harus kaliin dengan X pangkat 2 karena X pangkat 2 dikali X kan X pangkat 3. Terus kemudian kita kaliin X pangkat 2 kali X pangkat 3. Terus kemudian X pangkat 2 dikali sama 3 berarti minus 3X kuadrat. Nah, pembagian bersusun kan sama kayak seperti SD. Itu kan dia dikurang. Jadi min 8X kuadrat ditambah sama 3X kuadrat berarti 5X kuadrat. Terus kemudian ini turun 1 biji. Satu variabel. Nah, terus sama lagi dari sini mau ke sini kurang dikali sama berapa? Berarti kurang dikali sama 5x. Ya, kita kaliin lah. Dikali sama 5x berarti min 5x kuadrat terus kemudian ditambah dengan 15x. Terus kemudian ini dikurangi lagi, dicari hasilnya. Dikurangi berarti hasilnya adalah 6x dikurangi 18, 18-nya turun. Terus kemudian dikali sama 6. Karena dengan demikian kan 6x dikurangi 18 dan hasilnya itu 0.
Nah, kalau dia hasilnya tuh nggak 0, berarti dia nggak bisa dibagi. Kalau hasilnya 0, berarti kita bisa ganti bahwa x pangkat 3 min 8x kuadrat itu berasal dari perkalian antara x min 3 dengan ini. Jadi kita bisa tulis x kuadrat minus 5x ditambah sama 6. Nah, terus untuk bagian penyebut, karena mungkin ada beberapa yang sudah bisa menggunakan metode Horner, kita mau membagi x pangkat 3 minus 7x kuadrat ditambah sama 15x dikurangi 9 dibagi dengan x min 3, dan saya mau menggunakan metode Horner. Jadi metode Horner itu kita tinggal tulisin koefisiennya, tapi harus urut. Ini koefisien pangkat 3, koefisien pangkat 2, koefisien pangkat 1, koefisien pangkat 0, tapi ini tandanya tambah. X min 3-nya itu kita tulis di sisi sebelah sini, dan X min 3-nya kita bikin sama dengan 0, berarti kita dapat X sama dengan 3. Kalau misalkan mau lebih jelas tentang metode Horner, lihatnya di bagian video polinomial ya. Jadi di sini ini langsung turun ke bawah, 1, 3 kali 1 ke sini, nulisnya 3, minus 7 ditambah sama 3 minus 4, 3 dikali sama minus 4 tulis di sini, minus 12, ini ditambah 15 ditambah sama min 12 itu 3 dikali hasilnya 9 dan ini 0. Nah, ini adalah hasil bagi. Hasil baginya itu yang ini, karena dia itu pembaginya adalah pangkat 1 dan asal yang mau dibagi itu pangkat 3, berarti hasil baginya itu adalah pangkat 2. X kuadrat min 4x plus 3. Jadi itu yang di bawah itu memuat koefisiennya ya. X kuadrat minus 4x ditambah sama 3. Nah, jadi ini bisa dicoret. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini masukin ke penyebut. Hasilnya 0 enggak. Jadi kalau kita substitusi, berarti kan 9 dikurangi sama 12 ditambah sama 3. Nah, karena hasilnya 0 lagi, berarti kita harus faktorin lagi. X mendekati 3. Berarti di sini harus dikeluarin ada muncul x min 3 karena dia penyebab nolnya. Berarti di sini pasangannya adalah x min 1. Coba kita cek untuk yang bagian atas. Kalau difaktorin berarti x min 3, x min 2. X min 3-nya bisa dicoret. Nah, sekarang 3-nya disubstitusi lagi. 3-nya disubstitusi ke bawah, hasilnya 2, nggak 0. Berarti yang atas juga disubstitusi. 3 dikurangi 2 berarti hasilnya 1. Nah, itu hasilnya. Oke. Terus kemudian kita ke akar pangkat 3. Tadi kan sudah ada untuk pangkat 3. Jadi kita punya pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 minus B pangkat 3 sama dengan A minus B. A kuadrat ditambah dengan AB ditambah sama B kuadrat. Sementara kalau dia A pangkat 3 plus B pangkat 3, saya kasih jarak aja. Ini nggak usah di sini, agak dikasih jarak. A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B, A kuadrat minus AB plus B kuadrat. Berarti kalau misalkan kita mau tulisin dia dalam bentuk akar pangkat 3, kita bisa tulisin rumus yang mirip dengan itu. Jadi kalau misalkan di sini itu adalah akar pangkat 3 dari A minus akar pangkat 3 dari B, kalau kita kaliin dengan akar pangkat 3 dari A kuadrat tambah akar pangkat 3 dari AB ditambah dengan akar pangkat 3 daripada B kuadrat, maka kita akan mendapatkan hasil A min B. Jadi rumus ini itu asalnya dari yang atasnya. Kita bisa menuliskan hal yang serupa untuk yang positif. Akar pangkat 3 dari A ditambah akar pangkat 3 dari B. Ini kan mirip sama ini mirip sama itu. Berarti akar pangkat 3 dari A kuadrat dikurangi akar pangkat 3 dari AB ditambah akar pangkat 3 dari B kuadrat. Dan hasilnya adalah A plus B. Nah, sekarang kita lihat kemiripan daripada bentuk-bentuk ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang atas itu bentuknya akar, yang bawah juga bentuknya akar. Jadi, masing-masing itu harus dikali dengan akar sekawan dari masing-masing. Kalau yang atas bentuknya itu adalah A pangkat 2. Dan kita bisa melihat dari sini. A pangkat 2 minus B pangkat 2, itu kita bisa faktorin jadi A plus B sama A min B. Jadi kalau kita punya bentuk akar A ditambah sama akar B, maka akar sekawannya itu adalah akar A minus akar B. Sehingga dia akan nanti jadi A min B. Itu gampang yang atas. Yang bawah kita harus ubah bentuknya sedikit supaya dia itu mirip dengan yang
minus, karena ini kan bentuknya ini lebih dekat sama ini kan. Eh, itu ada akar pangkat 3, berarti bentuknya sebenarnya yang ini. Jadi kita harus ubah sedikit bentuknya, yaitu adalah limit X mendekati 1, ini soalnya, minus akar 1, supaya kita bisa melihat kemiripannya dia. Nah, yang bawah itu akar X plus 7, akar pangkat 3 dari X plus 7-nya itu nggak berubah, sementara yang ini kita ubah. Gitu. Akar pangkat 3 dari 8, kan akar pangkat 3 dari 8 kan adalah 2. Jadi di sini kalau kita melihat yang atas, akar sekawannya itu adalah ini, akar X ditambah sama akar 1. Akar 1 ya sebenarnya tulis 1 aja nggak apa-apa. Terus kemudian akar pangkat 3-nya ini tuh seakan-akan dia sebagai A-nya, ini seakan-akan sebagai B-nya. Jadi kita tinggal mencari yang ini. Tinggal tulis yang ininya. Jadi nulisnya adalah akar pangkat 3 daripada, aduh ini tempatnya cukup nggak ya? Saya tulis di bawahnya aja kali ya. Atau mungkin yang ini karena nggak butuh. Mungkin kalau misalkan ini di back dulu, terus kemudian di screen capture ya. Jadi tahu rumusnya. Ini saya mau hapus saja karena kan dia kan nggak butuh. Supaya tempatnya bisa cukup panjang. Terus kemudian baru saya tulis lagi. Jadi kita bisa tulisin kuadrat X plus 7 kuadrat. Terus kemudian bentuk berikutnya itu plus akar pangkat 3 daripada X plus 7 dikali dengan 8. Terus kemudian akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Boleh ditulis 64. Akar pangkat 3 daripada X plus 7 ditambah akar pangkat 3 dari X plus 7 kali 8, atau 8-nya ditulis di depan boleh. Ini saya mau tulis 64 juga boleh. Nah, sekarang yang berkepentingan kita kaliin. Maksudnya yang berkepentingan tuh ini berkepentingan sama ini. Nah, yang satunya jangan diapa-apain. X plus 1, X min 1 berarti harusnya adalah X min 1. Di sini X min 1. Terus kemudian yang ini nulisnya tetap X plus 7 pangkat 2 ditambah sama akar pangkat 3 dari 8 X plus 7 ditambah akar pangkat 3 dari 64. Terus kemudian kita tinggal yang bawah, yang dikali yang berkepentingan. Jadi ini berkepentingan dengan mereka. Mereka itu sepanjang ini maksudnya. Nah, itu kan hasilnya adalah X plus 7 dikurangi 8. Ingat, hasilnya adalah A min B kan? Ini kan A min B. Terus kemudian yang satunya itu nggak berkepentingan, jadi jangan dikali. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya. X mendekati 1, di sini X min 1. Terus kemudian yang ini nggak ada perubahan, berarti tetap harus ditulis sepanjang itu. X plus 7 pangkat 2 ditambah sama akar pangkat 3 daripada 8X plus 7 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 64 dibagi dengan X min 1. Berarti pembuat nolnya bisa dicoret. Akar X tambah 1. Nah, sekarang karena pada saat kita masukin X sama dengan 1 ke penyebut, hasilnya nggak 0, ya berarti kita tinggal masukin. Berarti hasilnya adalah 2. Sementara yang atas, akar pangkat 3 dari 64 ini berapa sih? Sebenarnya 4 kan ya? Terus karena yang satu ini kalau kita masukin ke sini juga akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Berarti yang atas tuh ada 4, 3 biji. 4 tambah 4 tambah 4 berarti 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Tuh. Itu adalah limit X mendekati bilangan. Nah, sekarang kita ke yang sebelahnya. Saya pakai pen warna berbeda supaya ada pembedaan antara dua pekerjaan ini. Pada saat kita mau mengerjakan untuk X mendekati tak terhingga, ini agak berbeda caranya dengan X mendekati bilangan. Kalau untuk X mendekati tak terhingga, berarti yang kita lakukan adalah yaitu dibagi dengan pangkat tertinggi. Bagi dengan pangkat tertinggi daripada pembilang dan penyebut. Misalnya pembilangnya itu pangkat 2, penyebutnya pangkat 1. Ya berarti mereka berdua harus dibagi dengan pangkat 2. Jadi pangkat tertinggi daripada mereka berdua. Nah, setelah dia dibagi, pada saat dia dibagi itu prinsipnya menggunakan yang ini tadi. Nah, saya tulis di sini lagi ya. Jadi kalau kita punya 0 dibagi sama bilangan, berarti hasilnya 0. Kalau kita punya bilangan dibagi sama 0, hasilnya itu adalah tak terhingga. Kalau kita punya tak terhingga dibagi sama bilangan itu hasilnya adalah tak terhingga.
Terus kemudian kalau kita punya bilangan dibagi sama tak terhingga, hasilnya adalah 0. Oke, saya bikin contoh sendiri. Limit X mendekati bilangan, X mendekati tak terhingga, misalnya di sini adalah X kuadrat minus 5X ditambah sama 1 dibagi sama 2X ditambah sama 3. Berarti pangkat atas pangkat 2, pangkat tertinggi atas pangkat 2, pangkat tertinggi bawah pangkat 1. Berarti kita harus bagi dengan pangkat 2 atas dan bawah. 1 per X kuadrat, ini 1 per X kuadrat. Berarti hasilnya adalah ditulis dulu limit X mendekati tak terhingga. Berarti 1 dikurangi sama 5 dibagi X ditambah 1 dibagi X kuadrat dibagi dengan 2 per X ditambah sama 3 per X kuadrat. Terus kemudian kita substitusi tak terhingganya. 1 dikurangi 5 dibagi tak terhingga, 1 dibagi tak terhingga kuadrat dibagi dengan 2 per tak terhingga ditambah sama 3 dibagi tak terhingga kuadrat. Ingat kalau dia bilangan dibagi tak terhingga hasilnya 0. Berarti ini 0 semua. 0 tambah 0. Berarti di sini 1 dibagi 0. Berarti hasilnya adalah tak terhingga. Bilangan dibagi 0 hasilnya adalah tak terhingga. Gitu. Jadi dibagi dengan pangkat tertinggi dulu. Nggak sama dengan X mendekati bilangan. Saya ambil contoh yang lain. Misalkan kita punya limit X mendekati tak terhingga 1 minus 5X dibagi 2X ditambah sama 7. Pangkat tertinggi atas pangkat 1, pangkat tertinggi bawah pangkat 1. Berarti kita harus bagi dengan pangkat 1, seper X sama seper X. Berarti kalau misalkan kita mau mengerjakan, bagi dulu, sederhanain dulu, limit X mendekati bilangan. Berarti di sini kita bisa tulis seper X, ini 5, dibagi sama 2, ditambah sama 7 per X. Terus kemudian kita substitusi tak terhingganya. 1 dibagi tak terhingga, dikurangi sama 5, dibagi sama 2 ditambah sama 7 per tak terhingga. Nah, itu hasilnya adalah minus 5 dibagi 2. Jadi hasilnya, ya ini, minus 5 per 2. Jadi sebenarnya pada saat kita mau ngerjain limit tak terhingga, kalau dia sudah dalam bentuk pecahan, sebenarnya kita bisa menuliskan satu rumus. Rumusnya seperti ini. Kalau dia sudah dalam bentuk pecahannya, kalau dia belum dalam bentuk pecahan ya nggak bisa. Kalau kita punya bentuknya itu sama, dalam hal ini saya bikin sama-sama pangkat 2, yaitu AX kuadrat plus BX ditambah sama C, dibagi sama PX kuadrat plus QX plus R. Jadi kadang-kadang beberapa guru itu dia menuliskan rumus singkat tanpa menjelaskan asalnya dari mana. Kalau misalnya pangkat tertingginya itu sama, sebenarnya yang kita lakukan itu kita tinggal membagi nih loh. Koefisien daripada pangkat tertinggi dibagi pangkat tertinggi. A dibagi P. Jadi kalau misalkan kita punya soal yang dia itu cukup panjang, katakanlah kita punya limit X mendekati tak terhingga. 2X minus 1 pangkat 3. Terus kemudian di sini ada 1 minus 4X dibagi sama 1 per 2 X plus 7 pangkat 4. Nah, sekarang kita sebenarnya bisa memperkirakan hasilnya ini berapa kalau kita melihat daripada konsep di mana pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah itu sama. Nah, sekarang kita lihat nih. Pangkat tertinggi atas asalnya dari mana? Dari sini kan? Ini kan pasti pangkat tertingginya. Jadi di sini muncul X pangkat 3. Terus kemudian dikali dengan satunya berarti muncul pangkat tertinggi dari sini. Jadi pangkat tertingginya itu akan muncul dari 2X yang dipangkatin 3 dan 4X yang dipangkatin 1. Berarti munculnya pangkat 4. Yang bawah itu akan muncul pangkat 4. Jadi sebenarnya kita tinggal mengali dan membagi daripada pangkat koefisien daripada pangkat tertinggi. Jadi hasilnya adalah yang atas itu muncul 2 pangkat 3 dikali sama minus 4. Yang bawah itu akan muncul setengah pangkat 4. Ini tinggal dihitung berapa hasilnya. Itu menggunakan prinsip yang tadi barusan. Nah, kalau misalkan kita punya limit X mendekat tak terhingga, kalau pangkat tertinggi atas itu lebih besar daripada pangkat tertinggi bawah, misalnya pangkat atas adalah pangkat 2, pangkat bawah itu adalah pangkat 1, maka hasilnya itu akan selalu tak terhingga. Coba kita lihat, atau saya tulisin dulu. Kalau sebaliknya, kalau kita punya limit X mendekat tak terhingga, kalau yang atas itu pangkatnya itu adalah pangkat lebih kecil daripada pangkat yang bawah, QX plus R, maka hasilnya itu selalu 0.
Coba kita lihat ya, kalau tertinggi gede yang atas, tak terhingga. Kalau dia gede yang bawah, hasilnya 0. Ini gede yang atas. Gede yang atas tadi hasilnya berapa? Gede yang atas hasilnya tak terhingga. Ini hasilnya tak terhingga. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini pangkat tertingginya pangkat 1. Ini pangkat tertingginya pangkat 1. Berarti tinggal koefisien bagi koefisien kan? Koefisiennya kan min 5. Yang bawah kan 2. Ini hasilnya min 5 per 2. Jadi itu caranya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dia itu ada dalam bentuk akar, seperti nomor 8. Jadi kalau dia ada dalam bentuk akar, ya berarti bukan dikaliin dengan akar sekawan sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat pangkat tertingginya. Kalau dia sudah dalam bentuk pecahan, kita langsung bagi dengan pangkat tertinggi daripada mereka berdua. Pangkat tertinggi atas adalah pangkat 1. Pangkat tertinggi bawah sebenarnya adalah pangkat 2, tapi karena dia ada akarnya, berarti dia sebenarnya pangkat 1. Jadi pangkat tertinggi atas dan pangkat tertinggi bawah itu sama. Jadi kita tinggal bagi dengan per X atas dan bawah. Nah, sekarang kalau misalkan kita bagi, ya berarti bagi dulu dong. Ini kalau misalkan kita tulis cara ya, nggak boleh langsung ya. Kita tulis cara 4 dikurangi sama 5 per X, terus kemudian ini ada akar yang dia tuh masih dibagi sama X. Saya jelasin prosesnya satu-satu pelan-pelan. Pertamanya dia masih di luar akar. Kalau misalkan dia itu sudah masuk ke dalam akar, berarti nanti dia akan jadi X pangkat 2. Gini. 3x kuadrat minus x minus 1 dibagi sama x pangkat 2. Jadi kalau misalkan kita bagi dulu. 4 dikurangi 5 per x, ini dibagi, berarti hasilnya adalah 3 minus 1 per x minus 1 per x kuadrat. Terus kemudian kita substitusi, masuk sini ya. Substitusi berarti 4 dikurangi 5 per tak terhingga dibagi dengan akar 1 per tak terhingga minus 1 per tak terhingga kuadrat. Berarti di sini hasilnya adalah 4 per akar 3, dan kalau kita kali akar sekawan, hasilnya adalah 4 per 3 akar 3. Kemudian contoh soal nomor 9, kadang kita punya bentuk yang agak aneh gitu. Jadi kalau misalkan dia setelah dibikin sama penyebutnya dan tetap menghasilkan 0 atau tak terhingga, ya berarti nggak masalah. Berarti itu udah benar. Jadi kalau misalkan kita mau selesaiin ini karena penyebutnya nggak sama, ya kita samain penyebut dulu. Berarti di sini kita punya 8x kuadrat minus 3 dibagi sama x kuadrat. Nah, pangkat tertinggi atas berapa? Pangkat tertinggi atas kita bisa kerjain pakai dua cara ini. Nanti saya tunjukin ya. Pangkat tertinggi atas, pangkat 2, pangkat tertinggi bawah, pangkat 2, per x kuadrat, limit x mendekati tak terhingga, berarti hasilnya adalah 8 dibagi 3 per x kuadrat dibagi sama 1. Jadi kita substitusi, hasilnya adalah 8 minus 0 dibagi sama 1, jadi hasilnya adalah 8. Cara lainnya adalah karena dia itu 8-nya itu sudah bagus, limit x mendekati tak terhingga, kita pisahkan dia. Berarti 8-nya sendiri, limit x mendekati tak terhingga, untuk 3 per x kuadrat sendiri. Nah ini 8, ini nanti munculnya di teorema limit. Jadi sebenarnya pada saat kita belajar di teorema limit, kalau misalkan kita punya limit x mendekati k, ini c, maka ini hasilnya adalah c juga. Jadi x mendekati k-nya itu nggak ada masalah, nggak ada ngefeknya. Ini tinggal disubstitusi, 3 dibagi tak terhingga kuadrat, berarti hasilnya adalah 8 dikurangi 0, dan itu adalah 8. Tapi nanti yang teorema limit dibahas terpisah ya. Oke, terus kemudian kita masuk ke yang bentuknya nggak dalam bentuk pecahan. Kalau bentuknya nggak dalam bentuk pecahan, bagaimana? Berarti kita harus kali akar sekawan. Jadi saya harus lengkapi flowchart-nya ini ya. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Jadi di sini kurang ya. Kalau dia bentuknya itu sudah pecahan, maka kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kalau dia bentuknya itu belum dalam bentuk pecahan, belum dalam pecahan, berarti kita harus dikali dengan akar sekawan. Supaya dia bentuknya pecahan. Nah, setelah dia bentuknya pecahan, berarti sama. Dibagi dengan pangkat tertinggi.
dengan pangkat tertinggi daripada penyebut atau pembilang. Nah, sekarang kita praktekin. Dikali dengan akar sekawan, saya langsung tuliskan di sebelahnya ya. Berarti di sini adalah akar daripada X plus itu ditambah sama akar dari X min. 2 akar X. Terus kemudian penyebutnya sama persis. X ditambah sama 5 akar X ditambah sama akar X min 2 akar X. Ya. Yang atas dikali, langsung dibuka ya. X mendekat tak terhingga, yang atas dikali berarti X plus 5 akar X-nya itu kebuka. Ini pakai kurung dulu deh, biar nggak bingung. X minus 2 akar X. Yang bawah nggak ada perubahan, berarti tetap ditulis akar X tambah 5 akar X ditambah akar, agak bingungin dikit ya karena akarnya ada banyak. Terus yang atas ini bisa dicoret, berarti berapa nih X mendekat tak terhingga? Berarti 7 akar X. 7 akar X. Yang bawahnya adalah akar X tambah 5 akar X. Ditambah akar X min 2 akar X. Berarti kita bagi dengan seperakar X untuk atas dan bawah. Karena pangkat tertingginya X pangkat setengah. Berarti limit X mendekat tak terhingga. Yang ini hasilnya 7 dibagi sama. Ini ditulis langsung ya. Karena dia kan sudah dalam bentuk akar. Berarti di sini X plus 5 akar X dibagi sama X ditambah sama akar X minus 2 akar X dibagi sama X. Berarti hasilnya adalah limit X mendekat tak terhingga. Ini 7 dibagi dengan akar 1 dibagi 5 dibagi sama akar X ditambah 1 minus 2 dibagi sama akar X. Tak terhingganya disubstitusi, berarti bagian penyebutnya itu muncul 1 tambah 0 ditambah akar 1 minus 0. Berarti hasilnya adalah 7/2. Itu adalah penjelasan untuk limit aljabar, limit X mendekati bilangan dan limit X mendekati tak terhingga. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video pengajaran yang lain.